Setiap pertemuan pastilah ada perpisahan. Reaksi tidak terduga seketika mencuat bila pertemuan itu kembali terjadi setelah berpisah, apalagi di tengah konflik. Itulah yang dirasakan anak-anak Sule ketika bertemu Natalie kembali setelah bercerai dengan Sule. Di momen perayaan ulang tahun Sule ke-46, terlihat Natalie hadir bersama dengan Azam dan juga kekasih barunya Faris. Bukan hanya pertemuan Sule untuk pertama kalinya dengan Faris, salah satu yang mencuri perhatian ialah Putri Delina yang bertemu dengan Natalie kembali. Padahal sebelumnya, keduanya pun sempat diisukan berseteru dan Putri pun menjadi penyebab utama Sule dan Natalie bercerai. Lalu, seperti apa Rizky Febian dan Rizwan menanggapi hal tersebut? Terlepas dari kedatangan Natalie di hari ulang tahun Sule, di lain kisah, Lesti pun kini tengah berjuang untuk memperbaiki diri serta memupuk kebahagiaan dengan suaminya. Tidak hanya itu saja, ia pun kini mulai bersosialisasi kembali dengan sederet rekan artis. Salah satunya, ia juga diketahui ikut arisan bersama Aurel. Namun siapa sangka Lesti lah yang memenangkan arisan tersebut. Lalu, seperti apa bahagianya Lesti usai memenangkan arisan tersebut? Tidak hanya Lesti, kini diketahui Rizky Bilar pun juga harus rela menghadapi seruan boykot di seluruh media radio dan juga televisi. Tentu saja, usai berdamai dengan Lesti dari kasus KDRT yang dihadapinya, ia pun kini mencoba untuk merajut cinta kembali dengan istrinya. Diungkap oleh Ustadz Subki, diketahui pada akhir tahun ini Lesti dan Bilar pun hendak pergi beribadah umroh. Lalu, bagaimanakah kondisi Bilar saat ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sebelum rumah tangga Sule dan Natalie berakhir, diketahui nama Putri Delina pun selalu ramai jadi perbincangan publik. Dikabarkan menjadi penyebab utama terjadinya konflik antara Sule dengan Natalie. Bahkan Putri pun juga diduga bersih tegang dengan Natalie. Tapi beberapa waktu lalu Natalie dan Putri pun kembali bertemu di perayaan ulang tahun Sule yang ke-46. Tidak hanya saling bertatap muka, tapi pertemuan itu pun juga meninggalkan sejuta kesan mengejutkan. Salah satunya ketika Putri bersalaman dengan Natalie, ia pun terlihat menundukkan kepalanya. Seketika, momen tersebut mencuri perhatian semua orang yang hadir di perayaan ulang tahun Sule. Bila pertemuan perdana Natalie dan Putri membuat banyak orang terkejut lantaran terlihat begitu canggung, tidak terkecuali bagi kedua saudaranya. Dalam perayaan tersebut, diketahui Rizky Febian dan juga Rizwan hadir di sana. Lalu seperti apakah tanggapan Iki dan Enjan terkait Putri yang akhirnya bertemu dengan Natalie? Udah punya pasangan baru gimana sih? Hubungannya sekarang gimana sih silaturahminya? Sama Ferdi juga ntar Hubungan Bunda sama Putel seperti apa aja? aman. Sama Azam gimana? Masih suka kontak atau awas mobil? Sama Azam gimana? Sama Bunda gimana? Baik lagi atau seperti apa Ki? Papa kemarin perayaan ulang tahunnya gimana sih? Pasangan baru gimana Ki? Sama Azam gimana Ki? Kemarin kalau pasangannya kalau saya gimana Ki? Di komen sedikit dong Ki.
Tentu dari sederet aksi yang tercipta dalam pertemuan Natalie dan Putri seakan menyimpan sejuta makna. Mulai dari tatapan Natalie, lalu gerak-gerik tubuh Putri Delina termasuk saat dirinya sempat menundukkan kepala. Alhasil, psikolog pun mencoba menilik lebih jauh apakah yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Benarkah ada rasa canggung yang membuat keduanya bak terpisah jurang begitu dalam? Ini kalau boleh dibilang ya, kalau secara umum ini situasi yang awkward gitu, canggung sebenarnya. Namun karena kedua belah pihak itu sudah saling mengetahui akan hadir dan akan ada di sekitar orang-orang lain, sehingga hal ini kan sesuatu yang direncanakan. Nah, ketika sesuatu direncanakan, sebetulnya kita sudah membuat persiapan dalam diri kita. Begitupun mereka ya. Jadi mereka sudah bersiap apa reaksi yang harus ditampilkan, bagaimana mereka menunjukkan ekspresinya, bahasa tubuhnya, pernyataannya. Dan saya lihat keduanya cukup punya positioning gitu satu sama lain ya. Yang wanita dia tidak begitu saja mingle ke semua keluarga. Dia tahu diri bahwa dia adalah tamu undangan, sehingga dia menempatkan dirinya sebagai undangan. Begitupun sang pria gitu. Dia tahu membahasakan dirinya bahwa dia adalah tidak lagi pasangannya, sehingga dalam konteks itu dia hanya menjadi ayah. Ini kalau buat saya ada respect di situ untuk saling tahu posisi saya ada di mana gitu ya. Jadi teritorinya sebatas apa. Memang ada beberapa momen di mana sang pria ini agak menahan bibir begitu ya ekspresinya. Nah, kalau saya bisa melihat itu lebih upaya untuk menahan saja apa yang ingin disampaikan. Buat saya ini salah satu ekspresi dari manners atau toto kromo orang Jawa bilang ya. Jadi saya melihat Putri menjunjung tinggi aspek itu. Jadi respect dia tempatkan. Dengan apapun persoalan yang terjadi antara ayahnya dengan mantan ibu sambungnya atau dengan dirinya sendiri, ini bukan sebuah keterpaksaan ya, bukan sesuatu yang juga diperintah, namun secara spontan dan alamiah gitu perilaku itu dia tunjukkan. Dan saya melihat itu dengan respect ya, dengan kalau kita menundukkan kepala itu menandakan bahwa kita betul-betul menunjukkan respect. Nah, ini nilai plus buat Putri. Dia tahu menempatkan dirinya sebagai undangan. Jadi dia tidak berlebihan kalau bagi saya ya. Jadi interaksi yang dia bangun ya memang sebatas dia dengan mantan pasangannya, dan karena ada anak di situ dia tetap menunjukkan ekspresi yang positif, ramah. Dia tidak juga berusaha untuk mingle dengan semua orang karena memang dia tidak menjadi bagian lagi di keluarga itu. Jadi dia tahu bahwa memang tempatnya hanya sebatas interaksi ketika ada anaknya. Anak menangis tidak bisa dideteksi 100% kenapa ya. Anak itu kan memang identik dengan sesuatu yang biasa dengan dia. Mengapa? Karena hal ini bicara soal aman dan nyaman ya, rasa aman dan nyaman bagi anak. Jadi orang-orang yang biasa dia temui, yang memberikan afeksi, perhatian, bermain dengan dia, itulah orang yang tanda kutip ya, di momen itu dirasa paling aman. Tidak mengartikan bahwa dengan ayahnya tidak aman, bukan seperti itu. Namun barangkali ada hal-hal yang membuat pertemuannya tidak bisa intens, sehingga bagi anak ini mengurangi rasa kenyamanan dan rasa aman. Kondisi anak, apakah memang lagi lapar, kurang tidur dan sebagainya ya. Itu sangat memang anak untuk bisa kooperatif dengan situasi baru. Kan dia datang ke tempat itu, orang-orang dia lihat banyak ya. Belum tentu dia kenal semua. Dia baru tahu tempatnya. Jadi anak perlu adaptasi. Jadi mungkin dia bingung kalau memang orang sekitarnya itu berubah, tanda kutip berubah rambut misalnya ya, gaya berpakaian dan makin bertambah berat badan misalnya, itu bagi anak bisa berbeda dalam visualnya. Di lain kisah, Lesti baru-baru ini mengikuti arisan bersama Aurel. Berhasil menang, lalu seperti apakah potret bahagianya Lesti saat namanya muncul? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Dwi Andika. Jangan lupa untuk saksikan Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow, Intens. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar terus menjadi sorotan publik, terutama usai kasus KDRT yang menimpa mereka. Meskipun perdamaian telah digaungkan, namun tetap saja masih banyak orang yang meragukan Bilar. Di tengah keraguan tersebut, Lesti pun mencoba untuk memupuk kembali cinta bersama Bilar dan memperlihatkan jika dirinya sudah bahagia. Salah satunya mulai bersosialisasi dengan rekan-rekan selebritis. Ya, keseruan pun juga terjadi ketika Lesti ikut arisan bersama teman-teman artis termasuk Aurel. Gelar sebuah acara arisan dengan sahabat-sahabatnya sesama ibu muda. Momen mengejutkan pun terjadi. Siapa sangka nama Lesti pun keluar dalam undian arisan dan ia pun memenangkan arisan kali ini. Enak yang mau oleh. Ember. Ini apa namanya? Siap. Siapa kak? Siapa kak? Ayo siapa? Sini ya. Aduh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dulu dong. Wah, ya. Udah nggak apa-apa. Ya Allah. Siapa? Lesti. Selamat Grand Lesti. Dan beberapa waktu lalu, heboh tersiar kabar jika Rizky Bilar terlilit banyak hutang. Dan ketika dikonfirmasi kepada kakaknya, dengan tegas sang kakak pun juga membantah jika kabar Rizky Bilar bangkrut. Ia pun juga menyebutkan siapapun yang menyebarkan informasi tersebut adalah sebuah fitnah belaka. Kalau untuk banyak utang ya itu cuman hoax sih. Kalau ada yang bilang pun Bilar banyak utang itu mereka tuh cuma nanya pansos doang sih. Kalau kalau untuk itu sih saya no comment ya. Kalau memang ada orang yang mengganggu hubungan mereka ya berarti kan orang itu ya pengen memperpecah belah Leslar lah gitu. Intinya orang itu syirik lah terhadap mereka. Syirik itu tanda mampu kan. Nggak ada itu sih, nggak ada. Itu saya pastikan itu cuma hoax doang. Sebelum Rizky sama Lesti, Bilar udah memang beli barang branded ya. Itu aja sih. Dari dulu memang suka barang branded, bukan setelah kenal sama Lesti doang. Sah-sah aja kan, mereka kan pakai duit mereka sendiri belinya. Nggak merugikan orang lain juga kan. Saya pastikan itu nggak, cuma hoax doang sih, itu sih. No comment lah kalau untuk itu, saya no comment. Biar aja orang beranggapan apa seperti apa, kita lihat, kita buktiin aja sih. Insya Allah dari bisnis saya tidak pernah terlibat rumah. Usai kasus KDRT yang menimpa Rizky Bilar, ia pun mencoba kembali bangkit dan memperbaiki dirinya. Lantas, seperti apa kondisi Bilar pada saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Rizky Bilar kini diketahui menerima dampak dari kasus KDRT yang sempat dilaluinya. Ia pun kabarnya diboikot dari seluruh tayangan televisi dan juga radio. Mencoba bangkit, Bilar kabarnya mulai memperdalam ilmu agama serta menata kembali hidupnya dengan berbisnis. Lalu,
Seperti apakah kondisi Rizky Bilar menurut penuturan keluarga dan Ustadz Subki? Insya Allah sih mudah-mudahan saya yakin bahwa dari pengalaman ini saya juga belajar dan suami saya juga akan belajar menjadi suami yang lebih baik. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anak. Dia mau healing, mau apa, tapi saya juga kebetulan tempat belum jadi, dia mau nyari pesantren, kita juga belum ketemu gitu kan, tempat saya juga belum memadai gitu. Tadinya kan nggak mau di Bogor, kalau di sini kan susah. Sekarang di mana juga saya nonton di Instagram aja tuh kayaknya lagi di. Yang pastinya ya mereka ada niat lah untuk memang memperdalam ilmu agama pastinya kan, supaya bisa rukun, dan tidak bisa terulang lagi lah. Mereka nih lagi memperdalam ilmu agama lah saat ini lah. Banyak dengar masukan. Kalau saya sih harapan saya ya semoga ya dengan adanya pelajaran yang kemarin-kemarin ini mereka menjadi lebih baik lah. Jadi menjadi bisa dewasa lah satu sama lain kan dengan adanya kejadian ini. Ya mudah-mudahan kedepannya mereka menjadi lebih baik, menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang pastinya. Mungkin kalau menurut saya ya mungkin dia mau join dulu dari medsos. Jadi mau istirahat gitu ya Bang ya, maksudnya? Ya mungkin ya, karena kan sekarang juga setahu saya ya mereka kan lagi terapi nih, lagi treatment. Mungkin lagi fokus ke situ dulu menurut saya. Oh, ke psikolog bareng-bareng, ke psikiater bareng-bareng gimana nih Bang maksudnya? Iya, kalau setahu saya gitu. Jadi mereka mungkin lagi fokus dulu kan. Psikiatri, mondok kan niat baiknya. Oh, mereka saling memperbaiki diri, belajar agama juga kah? Iya, kalau setahu saya begitu. Makanya mungkin untuk jauhin dulu medsos. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.